Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, di sini kami akan membahas tentang suatu teknik instrumen pembelajaran yang dimana dibagi menjadi instrumen tes dan instrumen non tes. Jadi di sini ada beberapa paparan materi yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu pertama instrumen tes dan bentuk instrumen tes matematika, instrumen non tes dan bentuk instrumen non tes matematika. Untuk pembahasan pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri atas nama Rizpa Moldina, yaitu instrumen tes. Pengertian dari instrumen tes itu sendiri adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Penyusunan kisi-kisi tes dari instrumen tes sendiri ini yaitu ada 3 langkah dalam mengembangkan kisi-kisi tesnya, yaitu yang ada 4 langkah, ada 4 langkah, yaitu yang pertama menentukan standar kompetensi, menuliskan kompetensi dasar atau KD, menentukan indikator, dan yang keempat yaitu menentukan jumlah soal tiap indikator. Jumlah soal tiap kompetensi dasar tergantung pada tingkat kompleksitas dan luas cakupannya. KD atau kompetensi dasar itu sendiri yang kompleks memerlukan butir soal yang lebih banyak dibandingkan dengan kompetensi dasar yang tidak kompleks. Tiap KD diuraikan menjadi sebuah indikator. Indikator adalah ciri-ciri peserta didik menguasai KD dan menggunakan kata-kata kerja operasional, yaitu yang bisa diukur. Selanjutnya tentang syarat-syarat dari kisi-kisi instrumen tes. Kisi-kisi harus dapat mewakili isi silabus atau kurikulum atau materi yang telah diajarkan secara tepat dan proporsional. Yang kedua, komponen-komponennya diuraikan secara jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, komponen-komponennya banyak dan rinci. Yang keempat, materi yang hendak ditanyakan dapat dibuat soalnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk tes. Bentuk dari instrumen tes sendiri yaitu ada yang dinamakan tes subjektif dan tes objektif. Yang pertama tes subjektif. Tes subjektif pada umumnya berbentuk esai atau urian. Tes bentuk esai adalah sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Yang kedua tentang tes objektif. Tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Hal ini memang dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari tes bentuk esai. Yang selanjutnya bentuk instrumen tes matematika. Nah, bentuk instrumen tes matematika ini ada beberapa yang harus dibahas terlebih dahulu baru kita mengetahui bagaimana rupa dari instrumen tes matematika atau tes matematika itu sendiri. Yang pertama di dalam bentuk instrumen tes matematika ini ada 4 hal, yaitu yang pertama tujuan instrumen matematika untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa tentang pemahaman materi. Yang kedua tentang jenis instrumen yang digunakan, yang dimana maksudnya itu bentuk pilihan ganda dan esai. Jadi di jenis instrumen ini ada bentuk pilihan ganda dan bentuk esai. Yang ketiga yaitu panjang instrumen. Panjang instrumen ini maksudnya waktu yang diberikan untuk mengerjakan soal adalah 9 menit atau berapa yang akan dikasih oleh yang membuat soal itu sendiri, tergantung dari jumlah soal yang diberikan. Nah, yang keempat kisi-kisi soal. Dari kisi-kisi soal ini yaitu terlampir menjadi tugas melengkapi dan menemukan ranah kognitif Y1 sampai C6 dan dapat mengklasifikasikan soal-soal lots, mods, dan HOTS. Di sini saya akan paparkan bagaimana contoh dari bentuk instrumen tes matematika. Nah, inilah bentuk instrumen tes dari matematika tersebut. Jadi, di bentuk instrumen tes matematika ini terdapat angka-angka, terdapat suatu soal yang akan dijawab. Beda halnya dengan instrumen non tes. Kalau instrumen tes nanti akan dibahas oleh teman kami, yaitu atas nama Sri Widiani dan Diana Selvi. Jadi, di sana ada perbedaannya. Selanjutnya akan dibahas oleh Sri Widiani. Baik, saya akan melanjutkan instrumen non-tes. Yang A, pengertian instrumen non-tes. Instrumen non-tes berarti teknik penilaian dengan tidak menggunakan tes. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, ucapan, riwayat hidup, dan lain-lain.
yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan, baik secara individu maupun secara kelompok. Yang B, langkah-langkah pengembangan alat evaluasi non-tes diantaranya seperti berikut ini. Yang pertama, menentukan apa yang akan diukur atau aspek apa yang akan mau diungkap. Biasanya aspek hasil belajar yang diungkap dengan cara non-tes berkenaan dengan ranah afektif dan psikometrik atau aspek psikologis. Yang kedua, menentukan instrumen apa yang akan digunakan. Jadi maksudnya ialah cara apa yang akan digunakan untuk mengukur aspek tersebut. Instrumen dalam penilaian non-tes seperti angket, observasi, wawancara, sosiometri, analisis hasil karya, dan lain-lain. Yang ketiga, menentukan definisi atau batasan tentang aspek yang akan diungkap berdasarkan atas teori dari aspek yang ingin diungkap tersebut. Yang keempat, menentukan format instrumen. Format instrumen yang sering ditemukan adalah berupa uraian bebas atau esai, skala penilaian atau rating scale, pilihan ganda atau daftar cek, atau yang lainnya. Yang kelima, mengembangkan kisi-kisi. Yang keenam, menulis pernyataan sesuai dengan kisi-kisi. Yang ketujuh, analisis rasional terhadap pernyataan yang telah dirumuskan. Analisis ini bisa dilakukan sendiri atau oleh orang lain yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Selanjutnya yang C, jenis-jenis atau bentuk instrumen non-tes. Yang A, angket. Angket merupakan alat untuk mengumpulkan dan mencatat data, informasi, pendapat, dan paham dalam hubungan kausal. Ditinjau dari responden yang menjawab, maka angket dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, angket langsung. Disebut angket langsung apabila angket dikirimkan dan diisi langsung oleh orang yang akan dimintai jawaban tentang dirinya. Yang kedua, angket tidak langsung. Angket diisi oleh orang yang bukan dimintai keterangan tentang dirinya. Berikut ini merupakan langkah-langkah menyusun angket. Yang pertama, merumuskan tujuan. Yang kedua, merumuskan kegiatan. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah. Yang keempat, menyusun kisi-kisi. Yang kelima, menyusun panduan angket. Yang keenam, menyusun alat penilaian. Selanjutnya, untuk presentasi selanjutnya atau pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman kita, yaitu atas nama Diana Selvi Widiana. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu observasi, yang dimana observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan. Yang dimana observasi atau pengamatan ini dapat dilakukan dalam berbagai cara, yaitu berdasarkan cara dan tujuan. Observasi dapat dibedakan berdasarkan cara dan tujuan. Observasi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama, observasi partisipatif dan non-partisipatif. Yang kedua, observasi sistematis dan observasi non-sistematis. Yang ketiga, observasi eksperimental. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan observasi, yaitu yang pertama, merumuskan tujuan, yang kedua, merumuskan kegiatan, yang ketiga, menyusun langkah-langkah, yang keempat, menyusun kisi-kisi, dan yang kelima, menyusun panduan observasi. Selanjutnya, skala sikap, yang dimana skala sikap ini adalah perasaan suka atau tidak suka atau kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu atau objek, seperti sikap terhadap materi pelajaran, guru, proses pembelajaran, norma-norma tertentu, dan sebagainya. Yang dimana penilaian tes skala sikap atas 3 komponen berikut, yaitu yang pertama, komponen afektif, yang kedua, komponen kognisi, yang ketiga, komponen konasi. Selanjutnya, portofolio.
yang dimana pengertian portofolio secara umum merupakan kumpulan dokumen seseorang, kelompok, lembaga, organisasi, perusahaan, atau sejenisnya yang bertujuan untuk mendokumentasikan perkembangan suatu proses dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menyusun instrumen non-test portofolio, yaitu yang pertama, menetapkan tujuan portofolio, yang kedua, menetapkan prosedur pengembangan portofolio, yang ketiga, melakukan tugas dan menyusun portofolio, yang keempat, merangkum dan melaporkan, dan yang kelima, mengadakan proses evaluasi. Baik, inilah rupa bentuk instrumen non-tes matematika. Baik, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.